semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget nih, yaitu kamus kompetensi. Trust me, ini bakal jadi game changer buat HR kalian semua. Jadi apa sih sebenarnya kamus kompetensi itu? Kamus kompetensi adalah dokumen yang merinci berbagai jenis kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Nah, dalam dokumen ini mencangkup 4 elemen kunci. Yang pertama, nama kompetensi yang jelas dan spesifik. Yang kedua, definisi kompetensi yang mudah dipahami. Ketiga, level penguasaan atau tingkatan kompetensi. Dan yang keempat, yaitu indikator perilaku yang dapat diamati dan diukur. Nah, yang keren dari kamus ini adalah dia nggak cuma fokus ke kompetensi teknis atau hard skills saja, tapi juga kompetensi perilaku atau soft skills yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jabatan dalam organisasi. Jadi komprehensif banget ya. Nah, sekarang pertanyaan penting, kenapa sih kita butuh kamus kompetensi? Ada 5 kegunaan utama yang bakal bikin organisasi kalian naik level. Yang pertama, kamus kompetensi itu membantu rekrutmen dan seleksi untuk menentukan calon pegawai yang sesuai. Bayangin deh, selama ini kita rekrut orang kadang masih based on feeling atau CV yang bagus saja kan. Nah, dengan kamus kompetensi ini, kita bisa tahu persis apa yang dibutuhin sama posisi tersebut. Jadi nggak ada lagi drama, oh ternyata orangnya nggak cocok ya di pekerjaan ini setelah beberapa bulan bekerja. Lalu yang kedua, mengetahui kompetensi apa yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan karyawan. Ini powerful banget ya guys. Kita bisa identify dengan tepat skill gap yang ada. Jadi pengembangan karyawan jadi lebih terarah dan efektif. Nggak buang-buang budget training yang nggak relevan. Lalu yang ketiga, sebagai landasan objektif dalam penempatan, menilai kinerja, dan mempromosikan karyawan. Ini yang paling keren, semua keputusan HR jadi berbasis data dan objektif. Jadi nggak ada lagi yang bilang, kok dia sih yang dipromosiin padahal aku yang lebih senior. Nah, semua ini berdasarkan kompetensi yang sudah terukur. Lalu yang keempat, membantu penyusunan program pelatihan dan pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan nyata. Training jadi lebih targeted dan ROI-nya jelas terukur. Nggak ada lagi training yang cuma menghabiskan budget tapi hasilnya nggak kelihatan. Lalu yang kelima, suksesi dan talent pool. Maksudnya membantu memilih pegawai berpotensi untuk dipersiapkan ke jabatan yang lebih tinggi. Kita bisa identify future leaders dari sekarang dan prepare mereka dengan tepat. Strategik banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke part yang paling seru nih. Jadi gimana sih caranya bikin kamus kompetensi? Nah, ada 8 langkah yang harus kita ikuti. Dan ini proven method yang udah teruji. Langkah yang pertama, menyusun proposal awal yang mencakup pentingnya kamus kompetensi, tujuan, dan juga manfaat bagi pengelola sumber daya manusia. Ini tuh penting banget untuk dapetin buy-in dari manajemen. Jangan lupa juga untuk jelasin value proposition-nya dengan jelas ya. Langkah kedua, itu petakan jabatan dari level tinggi hingga pelaksana termasuk uraian tugas, output hasil kerja dari setiap jabatan, dan juga hubungan antar jabatan. Ini tuh foundational banget. Jadi, kita tuh perlu punya clear picture tentang organizational structure dan juga job requirements-nya setiap masing-masing posisi. Langkah yang ketiga, itu mengidentifikasi jenis kompetensi yang dibagi menjadi 3, yaitu teknis atau hard skill, manajerial, dan juga sosiokultural. Pembagian ini memastikan semua aspek kompetensi tercakup dengan balance dan jangan sampai ada yang kelewat ya. Langkah yang keempat itu ada merumuskan nama dan definisi kompetensi. Ini tuh krusial banget loh. Pastikan nama kompetensinya itu simple tapi juga deskriptif dan definisinya mudah dipahami sama semua orang di organisasi. Avoid jargon yang bikin bingung. Langkah yang kelima, itu ada menentukan indikator perilaku berdasarkan level kompetensi yang digolongkan. Menjadi level 1, itu paham. Level 2, basic. Level 3, menengah. Level 4, mumpuni. Dan yang terakhir, ada level 5, itu ahli. Setiap level harus punya behavioral indicators yang spesifik dan observable. Ini yang bikin asesmen jadi objektif. Langkah yang keenam, itu ada menyusun format kamus kompetensi mencakup nama kompetensi, kode, definisi, manajemen kinerja, level, dan indikator perilaku.
Format yang konsisten ini penting banget untuk memudahkan usage dan maintenance ke depannya. Langkah yang ketujuh, membentuk tim ahli penyusun yang terdiri dari pimpinan terkait, pengelola SDM, dan ahli atau pihak teknis sesuai bidangnya. Tim yang tepat bakal ensure accuracy dan credibility dari kamus kompetensi yang kita buat. Dan langkah yang terakhir, langkah yang ke-8, setelah disusun, kamus kompetensi diverifikasi atau divalidasi oleh pejabat berwenang dan disahkan oleh instansi atau kementerian teknis. Jadi validation proses ini memastikan kamus kompetensi kita itu legit dan bisa diimplementasikan secara official. Selamat siang, perkenalkan nama saya Regina Greni selaku asesor pada kegiatan kali ini. Di kesempatan hari ini kita akan melakukan simulasi in-basket exercise bersama rekan saya, Lisa Nur Septianti selaku observer yang akan mengawasi jalannya kegiatan ini. Pada kegiatan kali ini, Anda akan berperan sebagai staf operasional di PT Retail Arumika. Kemudian Anda akan dibebankan dengan beban kerja yang cukup menumpuk. Lalu Anda akan diminta untuk menyortir pekerjaan tersebut supaya bisa selesai secara tepat waktu. Di hadapan Anda sudah tersedia kertas dengan urutan beban kerja yang harus Anda selesaikan. Pada simulasi ini, kami akan menilai kemampuan Anda untuk menganalisis time management, decision making, dan pengambilan keputusan. Untuk simulasi kali ini, Anda akan diberikan waktu selama 30 menit. Apakah cukup? Baik, setelah simulasi ini dimulai, Anda bisa langsung mulai mengerjakan. Simulasi pun dimulai. Baik, karena 30 menit sudah berlalu, maka simulasi pun sudah habis waktunya. Untuk dari saudara Afif sendiri, apakah bisa untuk memaparkan hasil pemikirannya? Boleh. Baik, selamat siang Ibu. Saya akan menyampaikan hasil analisis dari keputusan saya terkait dokumen-dokumen yang saya terima dalam hal ini. Pertama-tama, di sini saya telah mengidentifikasi bahwa masalah utamanya adalah lonjakan beban kerja di divisi customer service dan operasional yang memicu burnout ataupun absensi tinggi serta munculnya konflik internal. Dari memo atasan dan catatan bawahan, saya simpulkan bahwa saat ini belum ada sistem dukungan yang memadai untuk mengatasi masalah ini. Nah, apa aja sih dan apa saja yang akan bisa saya lakukan adalah mungkin dengan segera proses surat keputusan rekrutmen 5 tenaga kontrak untuk membantu beban kerja. Selain itu, menjadwalkan seksi check-in mingguan antar HR dan leader team mulai minggu depan. Selain itu, berkoordinasi dengan tim training untuk menyusun pelatihan singkat terkait stress management dan balas email protes dari leader CS dengan penjelasan rencana penanganan jangka yang pendek. Nah, untuk jangka menengahnya itu saya menyarankan agar HR menyusun proposal IAP dengan membuat SOP tentang batasan workload dan menyebarkan survei kepuasan kerja untuk memetakan kondisi psikologis karyawan yang lebih luas. Dan sepertinya hanya itu saja dari strategi dan keputusan yang saya ambil dalam waktu singkat ini, dengan mempertimbangkan dampak langsung dan keberlangsungan operasional secara keberlanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya sangat
detail dan jelas sekali. Jawaban Ibu sudah kami tampung dan akan kami lakukan penilaian secara mendalam bersama tim. Mohon Ibu bisa untuk menunggu instruksi selanjutnya dari tim kami. Terima kasih dan selamat siang. Siap, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi case analysis. Nah, nantinya Anda akan diberikan satu studi kasus berbasis situasi nyata yang sering terjadi di lingkungan kerja. Nah, khususnya dalam konteks manajerial. Tugas Anda adalah untuk menganalisis masalah, mengambil keputusan, serta menyusun solusi dalam waktu maksimal 30 menit. Nah, nantinya dalam waktu 30 menit tersebut, Anda boleh untuk mencatat poin-poin yang dapat membantu Anda untuk menyampaikan jawaban. Nah, nantinya kami akan mengobservasi kemampuan Anda dalam menganalisis, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengintegrasikan informasi, serta memberi inisiatif. Nah, kalau gitu sesuai dengan instruksi saya, sudah tersedia lembar studi kasus dan juga alat tulis di meja kalian. Nantinya setelah saya instruksikan untuk membalik dan membaca, kalian boleh langsung membaca studi kasus tersebut. Apakah sudah siap? Sudah. Oke. Kalau gitu silahkan untuk dibuka dan dibaca dan dipahami. Terima kasih. Baik, karena 30 menit sudah berlalu dan sesi telah berakhir, maka selanjutnya Anda diminta untuk memaparkan jawaban dari studi kasus yang telah Anda baca. Oleh karena itu bisa dimulai terlebih dahulu dari sesi pertama. Perkenalkan, nama saya Safa Adilia. Saya merupakan sesi ke-1. Saya sudah menyimpulkan analisis dari masalah pada kasus ini adalah masalah utama dari sini bukan hanya keterlambatan teknis, tapi juga keterbukaan komunikasi dan ketidaksiapan sistem kerja tim. Konflik personal antara Putri dan Aulia itu menunjukkan tidak adanya struktur kerja dan kurangnya mediasi sebelumnya. Deadline yang mendesak menjadi masalah yang makin parah karena peran yang dibagi sangat tidak jelas. Kalau gitu bisa dilanjut ke sesi kedua. Silahkan bisa dilanjut oleh sesi 2. Baik, saya izin menambahkan, nama saya Regina selaku sesi kedua. Jadi untuk solusi jangka pendek yang akan saya ambil dalam mengatasi masalah ini ialah saya akan melakukan mediasi secara ringkas dengan Putri dan Aulia pada hari itu juga untuk membahas terkait urgensi deadline itu sendiri, dan akan menetapkan pembagian peran final untuk Putri dan Aulia. Kemudian saya akan mengikuti jalannya progres review final ini, saya akan terus mengawasi. Lalu saya akan menetapkan untuk deadline internal itu ada di pukul 3 sore supaya kalau misalkan ada sesuatu yang akan direvisi masih ada waktu ke depannya. Kemudian karena hal tersebut merupakan karena hal tadi hanya berupa solusi jangka pendek, maka saya akan menyarankan untuk dilakukannya langkah preventif seperti penyusunan SOP dengan template dan timeline yang jelas untuk terkait pembagian peran standar. Kemudian ada pemberian arahan
menggunakan project management tool seperti Notion untuk mempermudah struktur pekerjaan. Dan kemudian ada weekly check-in tiap Senin pagi untuk mencegah konflik internal dan menyatukan komunikasi tim, serta saya mengusulkan untuk diadakan pelatihan tim communication and responsibility ownership dalam waktu dekat supaya tim ini bisa berirama dalam satu gitu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam mengikuti simulasi case analysis ini. Untuk kemudian nanti silahkan menunggu instruksi selanjutnya dari tim penguji. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Safa. Di sini saya akan menjadi asesor untuk menemani kalian pada sesi simulasi kali ini. Dan perkenalkan rekan saya yaitu Diva yang akan menjadi observan simulasi kali ini. Dan di simulasi kali ini kita akan bermain peran ataupun role play, yang dimana tujuan simulasi ini adalah untuk menilai kemampuan komunikasi kalian, pemecahan masalah, dan juga kepekaan sosial terhadap masalah perusahaan. Dan di sini dalam simulasi ini sesi 1 akan berperan sebagai staff human research development yang akan menyampaikan informasi kepada karyawan untuk bertugas pindah ke cabang perusahaan di Sulawesi, yang dimana karyawan tersebut akan diperankan oleh sesi kedua. Apakah sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kalian bisa dapat membaca peran kalian di dalam kertas tersebut, lalu bisa dimulai jika sudah siap. Beritahu saya jika sudah siap, dan waktu nanti akan dimulai dari 15 menit sampai 20 menit dari sekarang. Karena waktu untuk membaca instruksi sudah habis, mari kita akan mulai sesi role play kali ini. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Selamat pagi Bu Gina, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan pada kali ini. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan terkait penugasan kerja dan bahan strategis yang kami pertimbangkan tersebut. Selamat pagi Ibu, bagaimana ya itu? Oke, jadi perusahaan saat ini tengah menjalankan program penguatan operasional di wilayah timur, khususnya di kantor cabang Sulawesi. Nah, seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis di sana, kami membutuhkan figur yang berpengalaman dan dapat menjadi penggerak tim. Berdasarkan catatan kinerja dan masukan dari atasan, manajemen mempertimbangkan Ibu Gina untuk mengisi posisi tersebut melalui penugasan sementara selama 6 bulan ke depan. Terima kasih atas pertimbangannya Ibu, tapi kalau saya boleh tahu dulu kriterianya bagaimana hingga saya bisa terpilih untuk mengisi kandidat tersebut. Oke, Ibu Gina memiliki rekam jejak kinerja yang sangat solid, terutama dalam membina tim dan menangani proyek dengan tenggat waktu yang terbatas. Dan selain itu, pendekatan komunikasi Ibu Gina yang terbuka dan solutif dinilai sangat cocok dengan kebutuhan tim di Sulawesi. Penugasan ini bukan hanya tantangan tapi juga kesempatan bagi Ibu Gina untuk memperluas cakupan peran dan membuka peluang pengembangan karir lebih lanjut di level manajerial. Baik Ibu, sebelumnya saya sangat mengapresiasi kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu dan tim perusahaan. Dan saya sendiri sejujurnya sangat ingin untuk menggapai kesempatan tersebut, namun masih banyak pertimbangan yang harus saya pikirkan terlebih dahulu Ibu, karena saya masih punya tanggung jawab seperti keluarga dan anak-anak saya. Kalau seperti itu bagaimana ya Ibu? Oke, sebelumnya saya bisa memahami itu secara penuh, dan oleh karena itu perusahaan menyediakan sejumlah fasilitas penunjang seperti tempat tinggal selama penugasan di sana, tunjangan relokasi, serta dukungan cuti khusus atau skema rotasi bila diperlukan.
Nah, tujuannya tentu agar Ibu Gina bisa menjalankan penugasan dengan tenang tanpa mengabaikan aspek keluarga. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya, sangat insightful sekali. Dengan informasi tersebut saya jadi bisa mempertimbangkan lebih dalam lagi, namun saya rasa saya masih butuh waktu untuk mempertimbangkan Ibu, apakah boleh? Oke, Ibu Gina, tentu saja silahkan dipertimbangkan dengan matang terlebih dahulu. Kami mohon konfirmasi paling lambat di hari Jumat minggu ini agar proses penyesuaian tim di cabang bisa segera dilakukan. Nah, saya juga tetap terbuka jika Ibu Gina ingin berdiskusi lebih lanjut terkait hal-hal teknis ataupun kebutuhan pribadi. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan menghubungi Ibu secepatnya terkait kabar dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, karena simulasi telah selesai, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menjalankan peran dengan baik. Dalam simulasi ini, kami mengamati beberapa indikator, di antaranya adalah kemampuan dalam menyampaikan informasi yang penting secara jelas dan empatik, keterampilan dalam menangani keberatan dan resistensi, serta pengambilan keputusan secara profesional. Hasil dari penilaian ini akan direkap dan disampaikan dalam sesi umpan balik berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, setelah beberapa kamus kompetensi jadi, gimana cara kita langsung nge-assess orang? Ada beberapa metode yang bisa kita pakai, dan ini efektif loh. Nah, yang pertama adalah Behavioral Event Interview atau BI. Ini metode yang menggali pengalaman masa lalu peserta untuk memprediksi perilaku di masa depan. Konsepnya simple, past behavior is the best predictor of future behavior. Jadi, kita bisa menanyakan beberapa pengalaman konkret mereka dalam situasi tertentu. Nah, yang kedua ada competency based interview, di mana metode ini menggunakan metode STAR dan fokus pada kompetensi spesifik yang relevan dengan pekerjaan si peserta. STAR itu adalah situation, task, action, and result. Metode ini juga struktur banget loh, dan hasilnya bisa di-compare secara objektif. Nah, yang ketiga itu ada assessment center. Assessment center ini merupakan pengkombinasian dari berbagai simulasi untuk penilaian yang komprehensif. Di sini kita bisa melihat performance seseorang dari berbagai situasi maupun dari berbagai angle. Yang keempat ini ada observasi langsung, di mana HR dapat menilai perilaku dalam konteks nyata, seperti rapat ataupun proyek. Biasanya rapat dapat berupa forum group discussion dan proyek melalui presentasi pemecahan masalah. Nah, observasi langsung ini merupakan real-time assessment dan memiliki tingkat yang cukup powerful karena HR di sini dapat melihat actual performance dari si peserta dan tidak hanya sebatas potensi yang dimilikinya. 360 degree feedback. 360 degree feedback ini mengumpulkan feedback dari berbagai pihak untuk pandangan yang menyeluruh. Kita dapat feedback dari atasan peserta, partner kerja peserta, bawahan peserta, bahkan customer juga bisa kita minta feedback terkait kinerja peserta. Nah, komprehensif banget bukan? Guys, aku ingetin karena kamus kompetensi ini bukan cuma dokumen biasa, tetapi ini merupakan alat yang sangat strategis yang akan mentransform cara kita memanajemen talent. Dengan implementasi yang tepat, dijamin proses HR kalian bakal lebih efektif dan impactful. So, ready level up your HR game? Let's make it happen!